Salam kecerdasan. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya, Si Hotang Mersoid, yang selalu setia dengan hal-hal mencerahkan. Ya. Baik, kali ini saya berbicara tentang hukum acara perdata. Topiknya adalah kompetensi absolut ekstrajudisial berdasarkan jurisdiksi khusus, ya, oleh undang-undang. Nah, jadi maksudnya di sini begini. Maksud daripada ekstrajudisial. Nah, kita tahu di dalam hukum Indonesia itu ada namanya kompetensi peradilan. Yang terbagi dua, itu relatif dan absolut. Ya, jadi kompetensi absolut dan relatif ini sebenarnya sudah saya jelaskan di dalam video saya sebelumnya, itu yang berjudul kompetensi peradilan. Nah, sekarang ekstrajudisial ini adalah sesuatu yang absolut, ya, absolut dia. Nah, di luar peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer, ya, ini pembagian secara absolut. Nah, di luar itu masih ada peradilan khusus. Itulah yang disebut dengan ekstrajudisial. Ya, peradilan khusus ini itu adalah jurisdiksi khusus berdasarkan undang-undang dia. Nah, jadi selain dari jenis peradilan negara yang diatur di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 45, ya, kemudian untuk pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, dan yang terakhir itu adalah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ya. Dikenal juga sistem penyelesaian sengketa berdasarkan jurisdiksi khusus, ya. Nah, sistem penyelesaian sengketa ini disebut peradilan semu atau ekstrajudisial. Nah, kenapa disebut ekstrajudisial? Karena itu adalah tambahan, ya, tambahan dari peradilan yang tunduk dan diselenggarakan oleh negara. Nah, tambahan itulah yang saya sebut tadi, di luar yang keempat jenis sistem peradilan ini, ya. Itulah, jadi ada tambahan khusus. Apa sajakah jenis ekstrajudisial ini yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama adalah arbitrase. Nah, arbitrase, ya. Nah, arbitrase itu apalah? Apa itu arbitrase? Nah, secara umum pengertian arbitrase adalah sebuah metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar peradilan. Secara definisi disebut metode alternatif menyelesaikan sengketa di luar sengketa perdata di luar peradilan, ya. Jadi penyelesaian sengketa itu adalah peradilan sebenarnya, ya, peradilan. Nah, jadi dengan kata lain, arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan konflik secara judisial yang melibatkan pihak ketiga. Nah, jadi dengan adanya kata pihak ketiga ini, maka arbitrase itu bukan diselenggarakan oleh negara, ya, bukan oleh pejabat negara seperti hakim pada pengadilan umum, ya. Nah, jadi pada dasarnya arbitrase adalah prosedur yang telah diatur di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 itu tentang arbitrase dan alternatif
penyelesaian sengketa, ya. Nah, prosedur arbitrase itu mengharuskan kedua belah pihak yang berperkara itu, ya. Kedua belah pihak kan ada dua, itu minimal dua pihak yang berperkara itu terkait melakukan kesepakatan terlebih dahulu bila memang ingin menggunakan metode ini, atau maksudnya bila memang mau memakai arbitrase sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa di antara mereka. Nah, seperti disebutkan sebelumnya, ya, prosedur arbitrase juga itu mensyaratkan adanya pihak ketiga. Nah, itulah yang saya sebut sebagai arbiter atau wasit, ya, wasit. Ya, jadi mereka itu sebagai penengah sebenarnya fungsinya. Nah, kemudian kedua belah pihak wajib membuat suatu perjanjian tertulis mengenai hasil perundingan. Ya, perundingan. Nah, hasil tertulis itu dikenal juga dengan sebutan klausul arbitrase. Nah, di mana nantinya klausul ini akan mengikat keduanya atau para pihak yang membuat perjanjian itu, ya. Nah, jadi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, maka arbitrase ini dianggap sebagai peradilan. Nah, di situ dia kata kuncinya, ya. Nah, mengapa memakai arbitrase? Jawabannya supaya cepat, murah, tidak lama, atau sederhana, ya, sederhana dia. Nah, jadi putusan arbitrase itu bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, ya, dan mengikat para pihak. Nah, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, walaupun sudah ada putusan arbitrase, ya, nah, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri, ya, atas permohonan salah satu pihak yang berperkara. Itu dia tentang arbitrase, ya. Jadi ingat, sebelum sengketa para pihak atau dunia bisnis ini, itu misalnya dalam dunia bisnis dibawa ke arbitrase, maka sebelum perjanjian bisnis dimulai atau di dalam perjanjian itu, di klausul perjanjian mereka sudah dijelaskan bahwa apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan di arbitrase. Nah, jadi sudah ditunjuk di situ, sudah ditunjuk arbitrase lah sebagai lembaga penyelesaian sengketanya, ya. Nah, arbitrase ini sebenarnya sudah dikenal di dalam RV. Kalau kita rujuk ke belakang dalam sejarah hukum Indonesia, ya, itu pada pasal 615 sampai dengan 651 RV, ya. Nah, inilah ketentuan pertama mengaturnya di Indonesia, ya, itu yang ada di dalam RV. Nah, selanjutnya Indonesia meratifikasi CSID, ya, Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of Other States. Nah, konvensi ini dinamai Konvensi Bank Dunia, ya, Konvensi Bank Dunia. Nah, sebab mengatur perselisihan antara negara dengan warga negara asing mengenai penanaman modal. Nah, jadi mendekati ada investor asing masuk ke suatu negara. Nah, bila ada perselisihan antara investor itu dengan pemerintahan negara itu, maka itulah utamanya arbitrase ini, karena akan lebih adil, ya, lebih mandiri lagi. Itu dia. Nah, kekuatan arbitrase di dalam sejarah hukum Indonesia itu bisa kita lihat pada putusan Mahkamah Agung nomor 225K, ya, garing SIP garing 1976. Nah, dalam kasus maskapai asuransi Ramayana itu, ya. Jadi yang menjelaskan bahwa sengketa yang timbul dari polis
itu diselesaikan oleh arbitrase. Nah, jadi apabila sudah ditentukan itu di dalam klausul perjanjian mereka, maka apabila salah satu pihak membawanya ke pengadilan negeri nantinya, maka pengadilan negeri harus memutuskan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Nah, tidak berwenang. Seharusnya demikian, ya. Nah, kemudian putusan Mahkamah Agung nomor 3179K garing PDT garing 1984 begini, menegaskan begini. Dalam hal ada klausul arbitrase. Wah, ini dalam hal ada klausul arbitrase. Pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, jadi secara materi sebenarnya sengketa para pihak dalam arbitrase itu adalah kewenangan pengadilan negeri. Sebenarnya kalau dilihat materinya, karena itu kan menyangkut banyak perdata, ya, perdata. Tetapi secara formal, materinya itu perdata, sehingga itu kewenangan pengadilan negeri. Tetapi secara formal kan sudah ditentukan, ya, itu menjadi jurisdiksi absolut arbitrase. Nah, kenapa? Karena itu sudah didasarkan pada kemauan para pihak yang melakukan perjanjian itu, ya. Nah, kedudukan arbitrase sebagai ekstrajudisial, nah sekarang ini diperkuat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, ya. Tadi sudah saya sebut sebenarnya. Nah, itu mengatur keberadaan kewenangannya masuk dalam jurisdiksi absolut. Ya. Nah, dalam pasal 3 undang-undang ini dinyatakan begini, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, ya, tapi harus ada harus ada tertulis, ya, klausula itu harus tertulis itu di dalam perjanjian itu, nggak boleh lisan, karena lisan kan tidak dapat dibuktikan dia, ya. Nah, di dalam pasal 11 itu dipertegas jurisdiksi absolutnya, yang seperti apa yang disebut dalam pasal 3 itu begini. Adanya klausul arbitrase dalam perjanjian yang menyediakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketanya ke pengadilan negeri. Dalam hal ini nanti pengadilan negeri wajib menolak dan tidak campur tangan dalam penyelesaian sengketa para pihak itu. Nah, baik. Nah, itu tentang arbitrase. Nah, sekarang nomor 2, yaitu penitia penyelesaian perselisihan perburuhan. Itu ekstrajudisial yang kedua. Nah, keberadaan penitia penyelesaian perselisihan perburuan ini itu disingkat dengan P4, ya, disingkat dengan P4 dalam sistem hukum Indonesia itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, lalu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, ya. Nah, di dalam undang-undang itu, ya, disebutkan jurisdiksi dari P4 ini adalah satu, perselisihan perburuhan berupa pertentangan antara majikan dan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh. Itu dia, ya. Perselisihan perburuhan, ya, antara majikan di satu pihak dan perkumpulan buruh di satu pihak, ya. Atau dengan serikat buruh atau dengan gabungan serikat buruh. Itu dia. Nah, nomor 2-nya begini. Nah, pertentangan itu berkenaan dengan tidak adanya persesuaian paham, ya, tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja,
syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan. Ya, itu dia. Jadi kalau kita lihat jurisdiksi P4 ini ya, itu Mahkamah Agung jelas mengakui keberadaan jurisdiksi P4 ini sebagai ekstra judicial ya. Itu dalam suatu putusan Mahkamah Agung nomor 1103 K garing SIP garing 1974 ya. Yang mengatakan begini, bahwa P4D itu di daerah dan P4P itu di pusat merupakan badan peradilan khusus ya, specific jurisdiction ya, yang berwenang memutuskan sengketa perselisihan perburuhan. Nah, itu sudah ada pengakuan Mahkamah Agung yang dituangkan dalam satu putusannya ya. Nah, putusan P4D ya, itu daerah ya, hanya dapat dibatalkan oleh menteri. Tentu menteri Ketenagakerjaan ya. Nah, tidak berwenangnya pengadilan negeri mengadili sengketa perburuhan itu diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung nomor 592 SIP 1973. Nah, di situ dikatakan begini, pihak yang kalah dalam forum P4 tidak dapat beralih ke pengadilan negeri untuk membatalkan putusan P4 itu. Nah, jadi nggak boleh kucing-kucingan ya. Jadi apa yang sudah diputus P4, ya itu harus dilaksanakan. Jangan karena kalah di P4 lalu beralih ke pengadilan negeri, maka pengadilan negeri itu tidak akan mengatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa itu ya. Nah, kemudian kita lihat pengadilan pajak, itu yang ketiga ya, pengadilan pajak. Pengadilan pajak sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Ya, sebelumnya disebut Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 itu disebutkan begini. Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Nah, jadi dengan demikian jurisdiksi absolut pengadilan pajak hanya terbatas pada sengketa pajak belaka. Ya. Nah, nomor 4 itu Mahkamah Pelayaran. Mahkamah Pelayaran. Nah, sebenarnya Mahkamah Pelayaran ini diatur di dalam ordonansi Majelis Pelayaran. Ini Stakblat 1934. Ya, nomor 215 Yunto Stakblat 1938 nomor 2. Nah, di mana jurisdiksi absolutnya adalah begini. Yang satu ya, memeriksa dan memutus perkara yang timbul pada pasal 25 ayat 4, 7, 8 dan 11 Ordonansi Kapal tahun 1935 Stakblat 1939 nomor 66. Nah, apa isi daripada pasal tersebut boleh dilihat ya. Kemudian 2, memeriksa dan memutus perkara yang disebut pada pasal 373A KUHD. Nah, yaitu nahoda melakukan tindakan tidak senonoh terhadap kapal maupun muatan atau penumpang. Ya. Jadi tidak senonoh ini ya bukan dalam hal persoalan persoalan tentang masalah kesusilaan bukan, tapi tindakan yang tidak senonoh terhadap kapal, ya, tindakan yang tidak senonoh terhadap penumpang, dan tindakan tidak senonoh terhadap muatan. Ya. Nah, yang ketiga adalah memeriksa dan atau memutus semua hal yang oleh suatu peraturan perundang-undangan dibebankan kepada Mahkamah Pelayaran. Nah, ini kontekstual. Ya. Nah, jadi susunan Mahkamah Pelayaran ini diatur berdasarkan Menteri Perhubungan. Ya. Itu di situ disebutkan 4 orang
nahoda atau bekas nahoda pelayaran niaga ya, atau perwira TNI Angkatan Laut sebagai anggota. Kemudian seorang ahli mesin kapal atau perwira teknik Angkatan Laut sebagai anggota. Seorang sarjana hukum sebagai anggota. Seorang sekretaris, ini bukan anggota, dia hanya sekretaris saja. Kemudian ketua itu diangkat oleh menteri dan anggota mahkamah pelayaran. Ya. Baik, itulah yang terakhir tentang ekstrajudisial ini di luar keempat jenis peradilan di Indonesia. Sekian, salam kecerdasan. Lupa.